Sekarang kita punya banyak permasalahan seperti speech delay, gangguan perkembangan gitu ya, karena setelah digali lebih lanjut ternyata screen time-nya terlalu banyak. Jadi anak nangis sedikit dikasih tablet, anak mau makan dikasih tablet gitu, atau dikasih handphone atau dikasih smartphone. Padahal itu kan sesuatu yang seharusnya kita tidak berikan. Dokter Denta. Halo, Mbak. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat banget. Oke, nah Dok, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit terkait pro dan kontra teknik parenting, Dok. Nah, jadi sekarang di sosial media tuh lagi banyak yang beredar terkait topik-topik kesehatan mental dan juga kesehatan medis anak-anak yang mungkin menimbulkan pertanyaan untuk orang tua. Nah, jadi ada beberapa topik nih, Dok. Nah, jadi mungkin aku langsung aja ya mau nanya topik yang pertama nih, Dok, yang lagi hangat di sosmed itu terkait antibiotik. Nah, jadi ada banyak orang tua yang mungkin bertanya-tanya, Dok, sebetulnya penggunaan antibiotik atau tindakan medis yang cukup itu untuk anak tuh sejauh apa sih? Karena ada yang bilang antibiotik yang terlalu banyak tuh nggak bagus karena nanti katanya anak bisa kebal sama antibiotik. Tapi ada yang sampai takut gitu jadinya pakai antibiotik. Nah, mungkin mulai dari ekspertisnya dokter nih, gimana sebetulnya tuh? Iya, jadi kalau kita misalnya anak lagi sakit, tentunya kita harus melakukan tindakan sesuai dengan indikasinya. Jadi nanti tuh pokoknya milih aja, begitu anak sakit, dibawa ke dokter, terus habis itu dokter memberikan pilihan tindakan gitu, nanti tindakan tersebut harus sesuai dengan indikasi gitu. Jadi mau tindakan apapun itu, selama dia sesuai dengan indikasinya itu insya Allah aman. Nah, kalau antibiotik sendiri indikasinya apa? Jadi antibiotik itu indikasinya atau kita berikan bukan karena anaknya demam. Jadi karena masih banyak nih yang di orang tua di luar sana kadang anak saya demam padahal udah dikasih antibiotik kok demamnya nggak turun-turun gitu kan, padahal dianggapannya bahwa berarti kalau antibiotik itu adalah dipakai ketika anaknya lagi demam, padahal enggak. Yang namanya antibiotik kita berikan atau indikasinya adalah ketika anak terjadi infeksi dari bakteri. Nah, infeksi bakteri itu bahkan belum tentu demam juga belum tentu ada gitu. Jadi ketika terjadi infeksi bakteri sudah diperiksa, ya sudah dikonfirmasi dari dokternya memang bilang ini kayaknya ke arah infeksi bakteri, maka akan diberikan antibiotik dan itu akan insya Allah jadi udah aman karena udah sesuai dengan indikasi karena sudah ada di dalam pengawasan dokter. Yang menjadi bahaya adalah ketika tanpa indikasi, tanpa tahu ini penyakitnya apa, infeksinya apa, diberikan langsung antibiotik. Karena nanti seperti tadi kasusnya tadi, bisa jadi demamnya bukan karena bakteri, ketika dikasih antibiotik, ya tentunya karena bukan karena bakteri demamnya, jadi demamnya tidak akan turun-turun. Begitu. Oke, tandanya jangan dikit-dikit langsung antibiotik gitu ya, Dok ya. Iya. Harus ke dokter dulu yang pasti. Iya, jadi karena anggapan di lapangan itu anggapannya adalah ini kalau demamnya nggak sembuh-sembuh kita langsung berikan antibiotik. Padahal tidak seperti itu. Jadi antibiotik diberikan hanya sesuai dengan indikasi. Indikasinya apa? Yaitu ketika anaknya sakit karena infeksi bakteri. Siap. Dan harus sesuai resep dokter itu ya juga. Sesuai ya? dengan resep dokter. Oke, siap Dok. Oke, itu semoga jelas ya untuk Maya Friends di luar sana. Nah, yang kedua nih Dok, seru juga terkait vaksin. Nah, jadi ada beberapa orang tua nih Dok yang mereka takut dengan efek samping dari vaksin yang biasanya memang terjadi kan setelah anak vaksin ada efek sampingnya. Tapi kan terkadang itu efek sampingnya temporary aja ya, sementara nih Dok. Nah, tapi itu menimbulkan banyak ketakutan sehingga jadi ada beberapa kelompok orang tua yang nggak mau vaksin anaknya. Nah, mungkin boleh ekspertisnya dokter bagaimana tuh sebetulnya terkait vaksin itu, Dok? Iya, jadi kalau kita bicara soal efek samping vaksin nih, yang perlu diketahui adalah ketika anak diberikan vaksinasi, dilakukan vaksinasi, belum tentu juga terjadi efek samping sama sekali. Jadi nggak mesti bahwa ketika divaksin pasti ada efek sampingnya. Nah, dan kebanyakan dari efek samping kalau misalnya anak atau bahkan kita dewasa ya, kan kita dulu sempat rame-rame divaksinasi COVID, kan kita udah ngerasain sendiri ya efek sampingnya. Kebanyakan dari efek samping yang terjadi pun adalah efek samping yang ringan atau sementara. Jadi misalnya ringan sementara seperti apa? Misalnya nyeri di bagian penyuntikan. Nah, kalau kita dewasa bisa tahu ya nyeri ini sakit gitu. Tapi kalau bayi gimana cara taunya ya? Berarti bayinya rewel. Biasanya rewel seperti itu. Terus habis itu apalagi yang paling sering terjadi reaksi dari vaksinasi itu ada demam. Ya, demam pun demam ringan. Dan biasanya tadi Mbak Yona benar seringnya itu hanya temporary sementara 1-2 hari itu sudah selesai. Dan itu terjadi hampir
sebagian besar dari kalaupun terjadi efek samping vaksin itu terjadinya yang ringan saja atau sementara. Tapi apakah ada kemungkinan efek samping vaksin yang berat? Ada juga, walaupun kecil sekali ya. Tapi ada juga beberapa efek samping vaksin yang tergolong berat. Misalnya ada reaksi alergi berat misalnya, terus atau reaksi anafilaktik. Atau misalnya ada pada vaksin-vaksin tertentu, misalnya DPT bisa terjadi kejang atau gangguan neurologis setelah vaksinasi, 1 hari 2 hari setelah vaksinasi. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah ketika bertemu dengan dokter, ya kita tanya aja semuanya. Ini kira-kira kemungkinannya apa nih? Terus habis itu selanjutnya itu kita monitor aja gitu. Jadi misalnya nih efek samping berat yang berupa alergi atau anafilaktik, alergi berat itu seringnya terjadi itu dalam jangka waktu yang singkat setelah vaksinasi. Jadi 15-30 menit setelah vaksin itu terjadi. Jadi ketika kita sudah setengah jam lewat terus tidak terjadi apa-apa, itu berarti insya Allah aman. Kayak kita dulu waktu pas vaksinasi COVID, kita kan disuruh nunggu dulu 15 menit, setengah jam karena jaga-jaga kalau misalnya ada terjadi efek samping berat. Jadi efek samping berat yang biasanya terjadi itu ya terjadi di awal-awal setelah vaksin. Jadi jarang banget yang 2-3 hari setelah vaksin baru terjadi. Kalaupun ada misalnya efek samping seperti yang kejang, demam tinggi, nah itu dimonitor kira-kira 1-2 hari. Tapi itu kemungkinannya kecil sekali. Lebih mungkin anaknya sakit karena tidak divaksin, misalnya difteri, pertusis, karena tidak divaksin pneumonia, karena tidak divaksin rotavirus misalnya. Itu lebih mungkin anak sakitnya karena itu. Oke, jadi memang keuntungan vaksin itu jauh melebihi dari efek sampingnya yang itu tuh sebetulnya juga bisa dikontrol ya efek sampingnya itu ya dok ya. Jadi keuntungannya atau benefitnya jauh lebih tinggi daripada kerugian yang mungkin terjadi. Betul. Oke, nah tadi dok aku dengar beberapa kali juga dokter pakai contohnya itu demam. Nah kayaknya demam ini nih memang salah satu penyakit anak kecil ya. Jadi kayak dikit-dikit demam. Nah ada beberapa juga dok diskusi parenting nih zaman sekarang yang sebenarnya kalau anak demam tuh harusnya diapain sih tindakan pertamanya gitu. Nah misalkan kompres tuh baiknya air dingin atau air panas gitu. Terus misalkan kompres belum turun-turun juga, gimana kasih langsung obat atau apa? Nah kayak gitu, bisa anak demam nih dok. Nah gimana orang tuanya? Jadi ketika mendapati anak demam nih, apa yang harus pertama kali dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah ukur suhunya dulu. Jadi kadang orang tua lumayan subjektif ya. Jadi diraba pakai tangan, oh ini kayaknya demam. Padahal begitu diukur suhunya ternyata cuma 36,5, 37, suhunya 37 derajat Celcius. Jadi kita pastikan dulu tuh benar-benar demam ya. Pada dasarnya kan demam itu adalah reaksi tubuh yang wajar, terutama anak-anak ketika untuk menghadapi jika misalnya ada infeksi dalam. Jadi biar kumannya mati lah. Jadi reaksi yang wajar. Jadi kita tidak perlu menyikapinya berlebihan gitu kan. Jadi apalagi kalau demam-demamnya demam ringan gitu, 37,5 di bawah 38 derajat Celcius gitu kan. Terus habis itu kalau kita udah tahu nih, oh ini kayaknya demam nih, sebelum kita memberikan obat kita cukupi dulu kebutuhan cairannya gitu. Karena kan kalau anak-anak dengan demam itu lebih rentan untuk terjadi dehidrasi. Terus sebenarnya nggak usah ragu juga untuk memberikan obat-obat penurun panas, karena obat-obat penurun panas yang ada seperti paracetamol misalnya itu adalah obat-obatan yang cukup ringan. Cuman pastikan dulu dosis yang diberikan tepat apa tidak gitu. Jadi banyak sekali yang terjadi orang tua mengatakan ini anaknya saya sudah berikan paracetamol kok tidak turun-turun. Begitu kita gali lebih lanjut ternyata dosisnya terlalu kecil gitu. Karena orang tua kadang ragu gitu kalau memberikan obat. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kita melakukan sesuatu pada anak itu harus sesuai dengan indikasi gitu kan. Jadi kalau memang indikasinya mengatakan bahwa oh ini suhunya udah tinggi nih 38,5 39 derajat Celcius gitu kan, terus habis itu sudah sewajarnya harus diberikan paracetamol, diberikan aja dengan dosis yang pas gitu. Terus habis itu kalau kasih paracetamol kan tetap harus ada jangka waktunya ya. Kita nggak bisa memberikan paracetamol setiap jam. Nah kalau misalnya dia tetap demam, itu yang selanjutnya kita berikan kan tadi kompres. Kompres yang dilakukan seperti apa? Kompres yang dilakukan untuk kompres hangat gitu ya. Jadi kita kompres hangat, terus habis itu di kompres hangat di sebelah mana? Di lipatan-lipatan tubuh yang besar seperti ketiak, selang kanan gitu kan. Jadi kompres misalnya taruh di jidat aja itu sebenarnya nggak terlalu kurang bisa untuk menurunkan suhu sebenarnya kan, karena kan tapi boleh lah biar kelihatan kayak anaknya lagi sakit taruh di jidat gitu ya. Betul. Karena ini kayak oke lagi sakit gitu. Tapi sisanya sebenarnya kita taruh di
di mana kayak di lipatan di ketiak gitu untuk membuka pembuluh darahnya biar nanti suhunya yang panasnya itu bisa keluar lebih mudah dari dalam tubuhnya kayak gitu. Oke, itu saya juga baru tahu tuh dok untuk penempatan kompres karena selama ini saya pun juga kalau saya sakit taruhnya dari sini. Iya. Oke, nah dok, topik berikutnya nih mungkin kita agak menyentuh sedikit ke bagaimana pengaruh kesehatan psikologis dan juga mental anak kali ya dok ya. Nah jadi beberapa orang tua tuh juga bertanya-tanya, kadang anak-anak suka menunjukkan tanda-tanda stres atau cemas atau panik gitu. Nah gimana sebagai orang tua itu bisa meresponi tapi juga dengan tepat gitu dok, bukannya malah memperparah kecemasan si anaknya atau malah membuat anaknya tuh mungkin jadi tantrum atau mungkin jadi tambah stres. Nah itu gimana ya dok mengindikasi tanda-tanda bahwa kayaknya anak saya mulai stres atau cemas dan baiknya orang tua menyikapi seperti apa? Iya, jadinya kalau misalnya kita bicara soal stres ya, mental health ya, kesehatan mental pada anak, yang jelas nomor satu itu adalah bisa terjadi. Jadi jangan dikir bahwa gangguan kesehatan mental itu hanya terjadi pada orang dewasa yang usia kita gini, pekerja kantoran gitu dan segala macam. Anak-anak juga bisa gitu dengan stresor yang mungkin berbeda. Terus yang kedua, orang tua harus selalu mendampingi gitu. Jadi biar anak itu selalu merasa bahwa orang tuanya ada. Karena kalau misalnya kadang kan agak aneh ya, agak kikuk mungkin ya. Misalnya ini orang tuanya jarang bertanya ke anaknya, tiba-tiba satu waktu karena menganggap ini kayaknya anak saya sedang stres gitu, ditanya gitu kan, anaknya jadi kesel juga kadang, ini kok tiba-tiba nanya ada apa gitu kan. Jadi memang orang tua harus selalu ada pada mendampingi anak sesuai pertumbuhan dan perkembangannya anak-anak ya. Terus habis itu ini misalnya udah orang tua selalu hadir. Yang selanjutnya ketika gimana cara kita mengetahui bahwa anak ada sesuatu nih, terutama dari kesehatan mentalnya. Sebenarnya yang paling bisa kita lihat itu adalah dari kualitas hidup si anak. Kualitas hidup itu si anak itu seperti apa? Misalnya di sehari-harinya dia biasanya bisa main dengan bagus gitu kan, dengan asik gitu kan. Ternyata kok habis itu dia nggak bisa main, dia lebih sering cenderung lesu gitu kan. Ada perubahan perilaku lah yang bisa dimonitor oleh orang tua. Biasanya bisa tidur dengan mudah kok tidurnya sulit gitu kan. Nah, terus habis itu biasanya mau makannya lahap kok nggak mau makan. Atau kita bisa juga lihat dari observasi dari sekolahnya. Dan kita konfirmasi lagi, kita validasi lagi gitu kan. Ketika di sekolah seperti apa? Tanyakan gurunya. Nanti biasanya bisa belajar dengan baik dia kesulitan. Biasanya ngerjain ujian dengan bagus dia kesulitan. Seperti itu. Jadi karena kalau stres pasti berpengaruh terhadap kualitas hidupnya juga dari kehidupannya sehari-hari. Atau mungkin bahkan bisa jadi ada gangguan-gangguan kesehatan juga ya. Misalnya biasanya dia nggak pernah sakit perut, kok ini dia sakit perut terus, muntah-muntah seperti itu. Jadi orang tuh memang harus agak sedikit sensitif ya, agak sedikit peka gitu. Ya walaupun nanti itu bukan karena stres atau bukan karena gangguan kecemasan, tapi seenggaknya orang tua bisa tahu dan bisa melakukan tindakan ketika ada perubahan perilaku atau penurunan kualitas hidup dari anak. Oke, tandanya itu juga bisa ngaruh ke ini ya dok, kesehatan fisik juga ya, stres ya? Bisa, sama kayak kita lah, kalau kita Ya, lagi betul. stres, lagi gugup segala macam, kita kan Sakit perut, ya kan mual kayak gitu, itu juga ada di anak-anak. Oke, nah dok, topik berikutnya nih yang juga marak nih kayaknya dok di kalangan anak sekarang itu adalah screen time. Nah sekarang kan anak tuh dari kecil udah dikasih layar ya kan, iPad misalkan sambil nemenin makan ya kan, atau handphone gitu. Bahkan kayaknya anak kecil tuh lebih canggih gitu dari kita dalam mengoperate teknologi. Nah tapi dok, kalau dari ekspertis dokter, secukupnya itu batasnya bagaimana sih dok untuk kita tuh sebagai orang tua memanage gitu, mengatur screen time bagi anak-anak? Apakah ada screen time yang over atau too much, dan gimana kita sebagai orang tua tuh bisa secara bijak gitu ya dok mengajak anak kita juga supaya screen time-nya tuh masih di dalam koridor yang mungkin cukup gitu dok? Ya, jadi memang screen time itu sekarang jadi problem ya. Problem terutama mungkin setelah pandemi. Kalau pas pandemi ini kita akhirnya anak-anak mau nggak mau jadi dikenalkan dengan layar yang cukup berlebihan itu sebenarnya. Jadi pada dasarnya layar screen time atau penggunaan layar yang berlebihan itu bahayanya itu adalah di stimulasinya si anak. Bukan karena ada radiasi, bukan karena gimana sebenarnya, tapi lebih ke stimulasi dari anak ya. Jadi interaksi anak jadi kurang, jadi stimulasi anak dengan lingkungannya juga jadi kurang itu karena anak terpaku dengan screen tadi. Jadi pada dasarnya kan
ketika kita melihat layar atau sesuatu yang ada di gadget ya, mulai dari aplikasi, mulai dari produk-produk teknologi informasi yang ada di gadget, yang ada di teknologi sekarang itu kan memang dirancang bagaimana caranya untuk bisa mengcapture atau biar anak itu bisa tetap fokus sama aplikasi tersebut. Nggak cuma anak sih, kita juga orang dewasa juga gitu kan. Jadi kita cenderung, misalnya kita di sosial media gitu kan, kita cenderung terfokus itu terusan karena memang sengaja dia dirancang gimana caranya biar fokus pengguna itu asal ada di situ. Nah, kalau pada anak-anak tentunya itu akan jadi menjadi kerugian. Kenapa? Karena fokus anak lebih ke screen, ke gawai atau ke gadget, dia lupa dengan sekitarnya. Padahal stimulasi paling banyak itu di sekitarnya. Padahal ketika anak, katakanlah masih balita ya, masih usia 1-2 tahun, dia masih butuh stimulasi dari lingkungan sekitarnya. Jadi dia nggak bisa, atau bahkan kita bilang nggak boleh ya, terlalu banyak fokus di layar pada suatu waktu gitu. Jadi nanti kerugiannya nanti ada di stimulasi. Makanya sekarang kita punya banyak permasalahan seperti speech delay, gangguan perkembangan gitu ya, karena setelah digali lebih lanjut ternyata screen time-nya terlalu banyak. Jadi anak nangis sedikit dikasih tablet, anak mau makan dikasih tablet gitu, atau dikasih handphone atau dikasih smartphone. Padahal itu kan sesuatu yang seharusnya kita tidak berikan. Nah, boleh nggak sih? Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman ada beberapa aturan yang mesti disepakati dulu gitu. Jadi yang pertama misalnya kalau untuk anak di bawah 2 tahun tidak boleh ada screen time sama sekali. Jadi anak di bawah 2 tahun tidak boleh diberikan HP, tidak boleh diberikan tadi iPad atau tablet lainnya, itu tidak boleh. Kecuali video call sesekali. Karena kalau video call kan ada simulasi, ada segala macam gitu kan. Terus kalaupun misalnya di atas 2 tahun nih, sampai 5 tahun mungkin maksimal 1 atau 2 jam setiap harinya. Screen time ini akumulasi ya, nggak cuma dari, jangan dikatakan bahwa 1 jam itu 1 jam HP, 1 jam pakai iPad, 1 jam lagi TV, nggak. Jadi itu semua akumulasi. Jadi 1 sampai maksimal 2 jam itu akumulasi layar, semua layar. Dan harus didampingi sama orang dewasa. Jadi nggak bisa kita kasih katakanlah smartphone atau handphone terus habis itu ditinggal, itu nggak bisa. Harus didampingi dengan orang dewasa gitu. Jadi itu sesuatu yang kebanyakan belum disadari sama orang tua. Toh sebenarnya kadang mungkin kalau orang tua zaman sekarang kayaknya kesulitan gimana caranya. Memang bisa ya kita mendidik anak tanpa screen time, tanpa iPad, itu sebenarnya kan bisa aja. Maksudnya kita zaman dulu ketika anak-anak zaman dahulu kala kan iPad kan baru ada mungkin 10-15 tahun terakhir ya. Sebelum itu kan nggak pernah ada, dan anak-anak juga masih bisa bermain, stimulasi dengan baik gitu. Jadi pada dasarnya juga anak itu mereka bosanan, jadi mereka itu jauh lebih suka ada stimulasi langsung, bermain bersama orang tua, bersama pengasuh, bersama saudara, itu lebih disukai oleh mereka gitu kan. Jadi pada dasarnya bisa gitu, karena kerugiannya itu terlalu banyak kalau misalnya screen time-nya berlebihan. Oke. Ini sebuah knowledge baru nih dok. Jadi emang meskipun screen time itu tuh kayaknya benefitnya tuh misalkan anak kok kayak jadi lebih jago bahasa Inggris gitu kan, banyak ya video-video YouTube misalkan sekarang pakai bahasa Inggris. Terus misalkan anak tuh juga jadi lebih savvy gitu dalam mengoperasikan kayak teknologi. Tapi sebenarnya kontraknya atau kayak trade off-nya itu jauh lebih banyak ya dok ya. Betul. Oke, nah mungkin dok terakhir nih dok. Nah topik yang agak lucu juga nih adalah terkait co-sleeping atau tidur bareng. Nah jadi kapan sih dok tepatnya anak itu sudah bisa tidur sendiri? Nah kan kayaknya banyak nih ya anak tuh yang masih tidur sama orang tuanya mungkin sampai SD atau mungkin sampai SMP, mungkin ternyata ada yang masih tidur sama orang tuanya juga. Nah jadi sebetulnya bijaknya dan cukupnya itu tuh seperti apa sih dok untuk anak mulai bisa dibiasakan tidur sendiri? Ya, jadi ini tentu tergantung juga dari dari nilai yang dianut oleh orang tua, dari kebudayaan yang dipegang oleh orang tua, misalnya dari kebiasaan keluarga aja itu memang berpengaruh. Jadi memang tidak ada rekomendasi yang strict ya, harus usia segini harus tidur sendiri, harus usia segini harus tidur sendiri, enggak. Jadi pada dasarnya konsepnya adalah seperti ini. Sampai anak usia 6 bulan itu sebaiknya memang tidurnya bersama orang tua atau dewasa di satu kamar, walaupun di tempat bed yang berbeda ya. Jadi orang tua di tempat tidur, bayinya di cribs atau di box bayinya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada apa-apa langsung kita orang tua bisa langsung melakukan tindakan, dan itu memang udah ada datanya juga. Jadi ketika bayi
bayi di bawah 6 bulan itu tidur bersama orang tua di satu kamar itu mengurangi kejadian angka bayi meninggal mendadak dengan cukup signifikan. Karena kalau ada apa-apa kan langsung bisa orang tua bisa melakukan tindakan. Di atas usia 6 bulan udah mulai bebas tuh. Terserah mau mau tidur bersama boleh, mau tidur sendiri-sendiri juga boleh. Atau mungkin di beberapa keluarga ada yang pengen sleep training gitu ya itu udah boleh itu di atas 6 bulan. Nah, tentunya sih sebenarnya kalau sampai SMP tentunya udah terlalu lama ya untuk bisa baru tidur sendiri pas SMP. Jadi seenggaknya sih sebenarnya pas dia masih balita udah mulai kita berikan space buat anak. Ya, space dalam artian nanti dia punya kamar sendiri, ya terus dia bisa tidur sendiri, dia bisa mengolah space-nya sendiri. Jadi biar dalam artian biar dia semakin mandiri gitu. Dalam artian dia bisa mengolah. Atau mungkin dia ketika misalnya kamarnya mungkin satu jadi orang tua gitu kan, tapi ada pojokan yang cuman buat dia. Jadi dia bisa mengolah space-nya dengan maksimal. Dengan itu dia jadi salah satu stimulasi yang bisa kita berikan agar anak bisa lekas mandiri. Oke, sip. Makasih banyak nih dok. Nah mungkin sekarang sebagai penutup dok, mungkin boleh nggak dokter share ke Maya Friends di luar sana yang mungkin juga masih orang tua baru nih. Kan sekarang mungkin banyak pertanyaan nih orang tua baru kan, aduh gimana ya, serba takut. Atau mungkin di sosmed juga banyak yang bilang A, B, C gitu. Nah mungkin bagaimana sebagai orang tua baru tuh bisa menavigasi kesehatan medis dan juga mental anak-anak. Mungkin dokter ada sedikit pesan untuk Maya Friends di rumah? Oke, jadi my friends ya, para orang tua atau orang tua baru, memang kalau zaman sekarang sulitnya itu informasi itu ada di mana aja, gitu. Mulai di media sosial, mulai dari omongan tetangga, mulai dari omongan di kantor gitu kan. Nah gimana cara kita bisa tahu mana informasi yang benar? Tentunya kita harus punya sumber-sumber informasi dulu yang kira-kira bisa kita jadikan validator ya, kita bisa memvalidasi. Misalnya kita punya di sekitar rumah kita ada puskesmas misalnya atau posyandu, nah kita bisa bertanya di situ. Kalau misalnya udah biasa kontrol ke dokter spesialis anak, kita tanyakan langsung ke dokter spesialis anak, atau kita pastikan sumber-sumber yang kita jadikan sumber bacaan itu adalah bacaan-bacaan yang memang sudah tervalidasi gitu ya. Kayak misalnya mungkin nih jarang nih ya moms Maya Friends yang membaca buku KMS itu ya, buku yang didapat dari rumah sakit yang pink book itu, padahal itu cukup lengkap tuh, baca aja dari situ dulu. Nah selanjutnya nanti ketika berinteraksi dengan sesama orang tua, nanti baru kita bisa saling diskusi. Tapi jangan lupa nanti secara prinsip kita tetap kembalikan lagi ya ke dokter atau ke vaskes yang biasanya mengasuh anak-anaknya, karena bagaimanapun juga setiap anak itu bisa jadi punya kasus yang berbeda-beda, bisa jadi punya kondisi yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan dengan anak-anak dari orang tua yang lain gitu. Jadi tapi jangan khawatir, pokoknya saya selalu bilang punya anak itu memang membingungkan, tapi insya Allah selalu ada jalan. Mantap, terima kasih banyak ya dok, insightful banget, pasti berguna untuk Maya Friends. Dan kalau seandainya Maya Friends di luar sana juga tertarik dengan topik-topik parenting seperti ini, jangan lupa subscribe terus YouTube Maya Pada Hospital, boleh follow juga Instagram dan TikTok kita @mayaPadaHospital, dan jangan lupa like, share, and comment konten video ini. Makasih banyak dokter, boleh dadah-dadah ke Maya Friends, salam sehat.